Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Eka Setiawati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini aku akan memberikan materi yaitu di mata kuliah Analisis Bisnis Digital. Prodinya Bisnis Digital, masuknya di pertemuan 9 ya, di semester 5. Nah, temanya hari ini adalah strategi dalam e-bisnis. Selamat datang di kelas aku. Semoga ilmunya bermanfaat ya, dan semoga kalian sehat selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik, langsung aja ke materi ya. Di sini kali ini aku akan bahas yang pertama, apa saja strategi dalam bisnis. Nah, aku akan berikan contoh-contoh strategi dalam bisnis. Yang pertama adalah cross selling atau lebih banyak produk. Yang selanjutnya, produk atau layanan yang paling inovatif itu apa? Lalu, tingkatkan penjualan dari produk baru, lalu tingkatkan pelayanannya kepada konsumen. Lalu menyasar pasar baru, artinya kita harus memperkenalkan produk kita tidak hanya dalam satu tempat. Lalu direferensiasi produk, strategi harganya. Jadi harus bisa menyiasati strategi harganya. Lalu jangan ketinggian ya, jangan kerendahan. Jadi harus standar dan sesuaikan dengan kualitas barangnya. Lalu keunggulan teknologi sekarang gitu ya. Nah, selanjutnya kita ini harus tahu langkah strategi bisnis. Yang pertama, kamu itu harus selalu konsisten dan sebelum melakukan hal ataupun kegiatan tersebut harus ada perencanaan. Lalu kalian harus menyasar target marketnya, artinya kalian harus tahu bagaimana keadaan pemasaran di luar. Lalu menghitung anggaran dengan akurat gitu. Jadi kita harus tahu modal, nanti untung dan lain sebagainya. Lalu menentukan marketing, menggunakan website untuk memasarkan produk tersebut. Jadi nggak monoton ya gitu. Jadi kita harus tahu, apalagi kita masuknya di bisnis digital online. Lalu melakukan branding dengan baik, terus promosi-promosi ataupun menggunakan iklan. Itu kan banyak sekali jenis-jenis promosi ataupun menggunakan iklan ya. Lalu customer relatives management, kita harus tahu memanajemen terlebih dahulu dalam sebuah perusahaan ataupun mungkin produk terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini kita harus tahu jenis-jenis dalam strategi. Nah, pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 bentuk strategi ya. Yang pertama ada strategi manajemen, ada strategi investasi, dan strategi dalam bisnis. Yang selanjutnya jadi yang dimaksud dengan strategi dalam bisnis itu adalah strategi usaha adalah perumusan ya, rencana dan kebijakan jangka panjang perusahaan yang menyelesaikan kegiatan produk dan pemasaran dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Nah, strategi bisnis yang diarahkan secara agresif untuk meraih pasar seluas-luasnya melalui inovasi produk-produk terbaru gitu ya. Nah, langkah strategi yang pertama membuat misi terlebih dahulu ya, lalu mengidentifikasi tujuan ataupun goal. Tujuan itu harus goal gitu ya, harus finish gitu, yang akan membimbing Anda kepada misi tersebut. Lalu menentukan sasaran ataupun bisa objektif ya, yang akan membantu Anda ini meraih sebuah tujuan Anda. Lalu membuat rencana kerja yang mendorong Anda bisa mencapai sasaran. Nah, apa tujuan dari strategi bisnis? Kenapa harus ada langkah strategi? Adapun tujuan dari strategi bisnis adalah agar kegiatan bisnis yang akan kita laksanakan ataupun yang sedang berjalan untuk tetap berada di jalur yang benar ya, serta sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Strategi bisnis juga itu bertujuan sebagai pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang sebelumnya sudah kita buat gitu.
Selanjutnya, tips membangun strategi bisnis yang baik. Yang pertama, kenapa aku tulis jadilah kreatif? Nah, kreativitas adalah segalanya dalam pemasaran agar bisa menarik konsumen ataupun bisa menambah gaya kita ketika kita jual ataupun kita punya nilai jual yang berbeda gitu ya. Terus jadilah tipe pekerja keras gitu. Terus jadilah asli ataupun punya diri sendiri gitu loh. Jadilah opportunistic dan fokus dan berpikir secara tajam. Kita fokuskan kepada tujuan kita aja gitu. Terus berpikirlah secara terbuka. Kenapa harus kita itu bisa menerima saran ataupun kritik orang lain agar kita ini ada perubahan dan agar ada perubahan pembangunan untuk sebuah bisnis kita. Lalu jadilah pengambil resiko. Jadi harus kuat kalau orang pembisnis itu. Misal hari ini kita dapat pemasukan tidak lebih banyak dari yang kemarinnya, kita harus kuat, jangan down. Udahlah gitu. Kita harus istiqomah. Lalu kita ini harus berpikir kritis. Artinya kita ini harus jadi orang itu harus ikut model sekarang gitu ya. Jangan kita tuh kuper lalu kita itu cepat mengambil kesimpulan gitu ya teman-teman semuanya. Oke baik, saya cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Bye bye.